Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Niar. Di sini aku bakal sharing-sharing ke kalian mengenai beasiswa JFLS. Nah, JFLS ini merupakan singkatan dari Jabar Future Leader Scholarship, di mana beasiswa ini diperuntukkan untuk mahasiswa yang berdomisili Jawa Barat, kemudian kuliah juga di Jawa Barat, misalnya kayak aku. Aku kuliah di Universitas Pendidikan Indonesia, domisilinya Kuningan, Jawa Barat. Nah, jadi otomatis bisa daftar beasiswa JFLS ini. Nah, kemudian aku bakal kasih tahu ke kalian kategori apa aja sih beasiswa di JFLS ini. Nah, beasiswanya itu terbagi menjadi dua kategori, yaitu ada yang beasiswa prestasi akademik dan non akademik. Nah, untuk yang prestasi akademik ini itu dibagi juga ada beberapa kategori, ada yang S1 penuh, ada yang S2 penuh, S3, terus ada yang D3, D4, sama yang percepatan 1 tahun. Nah, jadi untuk yang penuh ini, jadi kalian itu ditanggung biaya kuliahnya selama kalian kuliah jadi penuh, jadi selama 8 semester itu ditanggung oleh beasiswa ini. Kemudian yang percepatan itu selama 1 tahun aja, beasiswanya ditanggung selama 1 tahun. Nah, kemudian ada lagi beasiswa yang kategori non akademik. Nah, yang non akademik itu ada yang misalnya prestasi di bidang keagamaan, olahraga, seni budaya, dan aktivis gitu. Jadi kalian bisa daftar. Nah, waktu dulu aku daftar di beasiswa JFLS yang kategori prestasi akademik yang S1 penuh. Yang S1 penuh itu kan berarti untuk mahasiswa baru dong, yang baru masuk di PTN. Nah, kalau kalian yang mahasiswa yang udah ongoing itu kalian bisa ikut daftar di beasiswa yang percepatan selama 1 tahun. Jadi biaya kalian itu ditanggung oleh beasiswa ini selama 1 tahun penuh gitu. Nah, terus selanjutnya aku bakal kasih tahu persyaratannya itu apa aja. Nah, dulu waktu aku ikut beasiswa ini persyaratannya itu lumayan banyak, jadi kalian itu harus rela berkorban untuk mempersiapkan berkas-berkasnya itu dengan maksimal mungkin. Misalnya ya, dulu kan ada persyaratannya itu, salah satunya itu ada CV, portofolio, terus ada esai, terus kita juga diminta untuk mengirim berkas-berkas rumah, kayak misalnya KK, KTP, terus ada tagihan listrik, tagihan air, luas tanah, pokoknya semua pajak-pajak rumah gitu. Nah, kemudian untuk esai itu yang pertama dulu ya. Waktu itu aku bahasnya dari esai aja dulu ya. Nah, waktu dulu aku daftar itu bikin esai, isinya tentang kontribusi aku selama di SMA atau yang dulu gitu. Nah, jadi waktu itu aku nyeritain kayak aku tuh seorang siswa yang aktif di bidang organisasi sekaligus aktif di kelas gitu. Jadi aku tuh nyeritain bagaimana sih kita memanage waktu antara waktu aktif di organisasi dan waktu aktif di kelas, seperti itu. Nah, intinya sih kalau di dalam esai itu aku nyeritain ke pengalaman pribadi aku sendiri gitu. Nah, untuk kalian juga bisa, misalnya kalian pernah berkontribusi dalam kegiatan apa, kalian bisa nyantumin di esai. Nah, gitu. Waktu itu sih minimal 500 kata, kalau nggak salah 500 kata, lupa sih, sekitar segitulah pokoknya. Nah, terus selanjutnya yaitu ada CV. Nah, untuk kalian yang pertama kali bikin CV itu kalian bisa banget ya, misalnya kalian mau bikin CV yang menarik tapi kalian nggak tahu caranya gimana, itu gampang teman-teman. Kalian tinggal cari aja di Google CV template. Nanti di sana itu ada beberapa CV macam beberapa macam motifnya itu berbeda gitu loh. Nah, jadi kalian di situ tinggal mengganti aja kata-katanya itu dengan data pribadi kalian. Nah, bikin CV itu harus menarik, jangan kayak membuat narasi gitu. Jadi mungkin dari pihak JFLS-nya ini juga bakal kayak ini mah nggak menarik CV-nya gitu. Jadi kalian itu tidak menambah nilai plus gitu loh bagi mereka gitu. Nah,
Selanjutnya, habis buat CV itu ada portofolio. Kalau portofolio itu disunahkan ya bagi mahasiswa baru. Nah, dulu aku kan mahasiswa baru ya, jadi itu portofolio itu sunnah. Tapi kalau kalian menambahkan portofolio itu bisa menjadi nilai plus. Nah, mungkin itu kan aku nyantumin portofolio mungkin dapat nilai plus, tapi nggak tahu juga sih karena aku nggak tahu sistematika penilaiannya itu gimana gitu. Jadi aku waktu itu sih pas daftar JFLS ini memberikan istilahnya yang terbaik gitu loh buat beasiswa ini, dan alhamdulillah keterima di beasiswa ini, lolos dapat beasiswa JFLS. Nah, kemudian selanjutnya itu kalian itu kayak ngeprint surat gitu loh. Surat ada 3 surat waktu itu. Ada surat fakta integritas, ada surat rekomendasi, sama ada surat pernyataan tidak menerima beasiswa lain. Nah, untuk fakta integritas sama pernyataan 3 surat itu pokoknya itu udah ada dari websitenya JFLS. Kalian tinggal ngeprint, kemudian tinggal diisi gitu, sama ada tanda tangan sama materai kalau nggak salah waktu itu. Nah, jadi itu gampang banget. Tapi kalau kalian mau bikin sendiri, misalnya suratnya itu kalian juga bisa. Tapi menurut aku lebih baik pakai yang sudah disediakan oleh beasiswa JFLS ini. Oh iya, surat rekomendasi ya. Nah, surat rekomendasi ini kalian bisa rekomendasi dari orang-orang terdekat. Misalnya waktu kan aku mahasiswa baru. Nah, dulu aku itunya ke guru atau wali kelas atau ke kepala sekolah, pokoknya ke yang terdekat kalian gitu. Nah, misalnya kalau kalian mahasiswa ongoing, kalian bisa cari buat surat ke kaprodi atau ke dosen pembimbing kalian gitu. Nah, jadi kita langsung aja ke email. Masukin email, di sini ada laman beasiswa JFL Distrik Jabar prof.go.id. Nah, karena ini udah daftar aku, jadi bisa langsung. Nah, karena emang pendaftaran beasiswa JFL tahun 2021 ini belum dibuka, ini biasanya sih dibuka bulan Juli. Nah, jadi kita ke tahun 2020. Nah, di sini ada identitas diri, ini ada kayak kartu keluarga, KTP, alamat sesuai dengan KTP, terus ada orang tua, nama penghasilan, jabatan, ada pekerjaan ibu, ada wali juga. Nah, terus di sini ada kondisi rumah, luas rumah, daya listrik, tagihan, ada KK, rekening listrik, ada PBB. Terus ada KTP atau pengganti KTP atau suket. Di sini ada foto kita juga. Terus terakhir ada pendidikan terakhir. Nah, dulu terakhirnya itu pendidikan SMA, IPA. Di sini nyantumin juga nilai USBN sama rata-rata USBN. Nah, karena aku di sini juga ada nilai UTBK. Nah, karena aku bukan pendaftar SBM, aku lolos SNM, jadi aku strip aja. Terus di sini ada ijazah dicantumin sama ada raport. Ini aku ngambilnya yang semester terakhir, semester 2 di kelas 12. Nah, terus di sini ada potensi diri. Nah, potensi diri ini ada yang kayak jenis bahasa, misalnya bahasa Inggris itu ada misalnya skor TOEFL-nya berapa. Nah, tapi ini buat mahasiswa yang S2. Nah, di sini aku daftar sertifikat gitu, ada beberapa sertifikat. Aku nyantumin yang kejuaraan sama yang kayak webinar internasional gitu, nasional. Itu aku nyantumin beberapa, sama organisasi aku cantumin semua. Nah, terus ada pengalaman kerja, karena aku belum kerja jadi aku tidak mengisi laman pengalaman kerja ini. Terus ada pengalaman beasiswa juga aku belum berpengalaman, aku belum pernah dapat beasiswa. Nah, paling awal dan terakhir ini ya beasiswa JFLS. Nah, di sini ada beasiswa tujuan. Di sini ada kategori prestasi akademik, statusnya aku mahasiswa baru. Jenis beasiswanya itu ada beasiswa S1 penuh 4 tahun. Gitu. Nah, ini ada esainya. Terus ini ada CV-nya. Dan ini ada surat rekomendasi, ada portofolio, ada LUA, ini kayak surat keterima di UNIF gitu loh. Terus ada surat pernyataan tidak menerima beasiswa lain, ada surat fakta integritas.
Nah, di sini terus ada pengumumannya. Nah, di sini ada kayak ucapan selamat dari lamannya. Ini selamat Anda telah lolos seluruh tahapan seleksi dan dinyatakan sebagai penerima program JFLS 2020. Nah, di sini tuh ada kayak kalau kita udah keterima, kita tuh wajib banget buat mengumpulkan berkas dokumen kayak misalnya kontrak, kwitansi, surat pernyataan, surat fakta integritas, KTP, terus nyata halaman penduduk yang tadi. Dan ini tuh dikirimnya ke penanggung jawab universitas masing-masing, jadi beda-beda. Waktu itu aku ngirimnya ke Direktorat Mahasiswaan ya UPI, di UPI Bumi Siliwangi gitu. Nah, di sini juga ada kayak update diri gitu loh, biaya UKT nih, sama jenjang perguruan tinggi, program studinya apa. Nah, ini kita pakainya rekening BCB, nanti kita buat rekening BCB di BCB terdekat gitu. Terus di sini ada kontrak sama kwitansi. Nah, di sini ada kontraknya tuh kayak ada perjanjian gitu loh. Terus ada kwitansinya apa ya, kayak sebesar dana gitu loh. Jadi aku saya nggak berani buat buka kwitansi karena di dalam itu ada nominalnya. Nah, selanjutnya itu ada pelaporan. Nah, di sini ada hasil akademik. Nah, ini dari semester 1 sampai semester 8. Nanti kalau kalian semester 1 tinggal pencet aja. Terus yang penggunaan dana juga sama, dari semester 1 sampai semester 8 kalian wajib buat pelaporan penggunaan dana gitu. Nah, selanjutnya ini karena ada beasiswa ada program JPLS magang, karena emang pendaftarannya belum dibuka, jadi ini masih coming soon. Jadi rencananya aku juga mau ikut program magang. Teman-teman tolong doain supaya aku lolos magang di JPLS gitu. Soalnya aku juga ingin tahu kayak program JPLS ini kayak gimana. Nah, gitu aja teman-teman. Untuk dananya ya itu untuk beasiswa yang S1 penuh itu tidak bisa disebutkan, karena menurut aku itu yang tahu untuk orang-orang yang menerima saja gitu loh. Tapi menurut aku beasiswa ini sangat berguna untuk kalian para mahasiswa, apalagi untuk kalian yang misalnya ikut BEM ataupun ikut organisasi, ikut hima, pasti kalian mengeluarkan dana misalnya untuk pembuatan jas ataupun jaket ataupun PDF, hima atau BEM yang lainnya gitu. Jadi menurut aku ini sangat berguna banget. Terima kasih Bapak Ridwan Kamil dan pemerintah Jawa Barat. Untuk kalian juga para pejuang beasiswa, semoga kalian bisa lolos di beasiswa JFLS. Dan menurut aku ya, beasiswa ini merupakan rezeki kita loh, rezeki masing-masing. Kalau kita emang udah rezekinya di beasiswa ini, pasti kita bakal lolos gitu loh. Terus kalau misalnya belum, kalian tinggal cari-cari aja beasiswa lain yang ada di Indonesia. Ternyata emang banyak banget beasiswa di Indonesia. Kalau kita cari sendiri, kita tuh jangan mau disuapin terus. Nah, kita tuh jangan nunggu informasi dari dosen pembimbing, dari kakak tingkat, dari dosen. Jangan nunggu terus, karena mungkin mereka juga nggak selalu memberikan informasi mengenai beasiswa gitu. Jadi kalian itu harus pinter-pinter cari beasiswa gitu. Pesan dari aku sih, tetap semangat, tetap berusaha dan berdoa. Yang penting sih itu sih. Dan kalau kalian udah lolos di beasiswa ini, jangan lupa dipergunakan dananya ini untuk kebutuhan kuliah kalian gitu teman-teman. Itu aja dari aku. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.